Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kelompok ini tepat waktu. Tugas ini disusun guna memenuhi salah satu syarat penilaian dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dibimbingi oleh Ibu Neneng Sudaryati, SEMM. Adapun dalam tugas ini, kami akan membahas mengenai konsep dasar sistem. Baiklah, saya akan menjelaskan hakikat sistem. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang artinya himpunan, bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur. Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen atau komponen yang saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik desain dan daur hidup. Beberapa karakteristik menurut Edi Sutanta tahun 2003. Ada komponen, batas, lingkungan, penghubung atau antarmuka, masukan, pengolahan, keluaran, sasaran, kendali, dan umpan balik. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain sistem. Desain sistem menentukan cara dari suatu sistem menyelesaikan konfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari subsistem, sehingga setelah instalasi dari sistem akan memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem. Jogianto 2005 190. Aspek 1. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. Aspek 2, pendefinisian dari fungsional. Aspek 3, persiapan rancang bangun untuk implementasi. Dan aspek 4, menggambarkan cara suatu sistem dibentuk. Materi selanjutnya mengenai daur hidup sistem. Yang pertama, mengenali adanya kebutuhan. Yang kedua, pembangunan sistem. Yang ketiga, pemasangan sistem. Yang keempat, pengoperasian sistem. Yang kelima, sistem menjadi usang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bentuk, jenis, klasifikasi, dan perilaku sistem. Bentuk sistem itu ada dua, sistem alami dan sistem buatan manusia. Jenis sistem itu juga ada dua, sistem terbuka dan sistem tertutup. Klasifikasi sistem yaitu yang pertama, sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak dan sistem fisik. 2. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah dan sistem buatan manusia. 3. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu dan sistem tidak tertentu. Pelaku bisnis itu ada pemakai, manajemen, pemeriksa, dan penganalisis sistem. Selanjutnya ada model sistem. Permodelan sistem adalah suatu bentuk penyederhanaan dari sebuah elemen dan komponen yang sangat kompleks untuk memudahkan pemahaman dari informasi yang dibutuhkan. Mempelajari suatu sistem kadang-kadang memungkinkan kita melakukan eksperimen dengan sistem itu sendiri. Karakteristik daripada permodelan sistem itu ada dua. Yang pertama, dibuat dalam bentuk grafik dan tambahan keterangan secara tekstual. 2. Dapat diamati dengan pola top-down dan partitioned. Selanjutnya ada macam-macam model sistem. Itu ada model ikonik, model analog, model elektrik, model statis tematis, model fisik, model naratif, model grafik. Yang terakhir itu ada jenis sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi keuangan. Kedua, sistem informasi manufaktur. 3. Sistem informasi sumber daya manusia. 4. Sistem informasi manajemen. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaiannya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.